Aku sering mimpi sih waktu SMA, terus aku tuh sekolah sama Pangeran Harry sama Pangeran William, terus mereka tuh ceritanya memperebutkan aku, cakep banget gue. Kalau aku pribadi tuh nggak pernah buka-buka yang namanya handphone atau barang-barang pribadi pasangan kita. Coba aja di list gitu, dalam hubungan itu berapa banyak yang bikin kamu seneng, berapa banyak yang bikin kamu sedih atau bikin kamu kesel. Oke, yang pertama, kamu seuzon apa beneran? Emang kamu pernah tahu kamu diduga apa enggak? Mungkin sebelum kita menyalahkan orang lain itu ada baiknya kita introspeksi dulu diri sendiri. Pikirkan dan kerjakan itu satu demi satu. Jadi nggak perlu kamu dia gini dan nggak perlu yang namanya buruk sangka sama orang lain. Yang harus diingat tuh satu, ya udah kalau dia memang jodoh kamu, ya udah tenang aja, insya Allah nggak akan kemana. Beb, lu maunya apa gitu ya kan? Lu mau deketin gue, kalau nggak nanti gue baper nih. Kalau misalnya lu cuma mau berteman doang, bilang aja mau berteman doang. Kalau nggak gue mau cari cowok lain gitu, selesai kan? Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Akhirnya setelah sekian lama, nanti boleh dilihat ya video waktu itu aku mau bikin Rans Curhat itu tahun berapa, yang kita lihat ya. Hai guys, aku mau ngajakin kalian nih buat curhat bareng sama aku, bareng sama Raffi, bareng sama Rafathar. Jadi buat kalian semua yang punya cerita yang mungkin seru atau mau sharing sesuatu, pengen punya masalah gitu, terus pengen tahu gimana pendapat kita atau gimana pendapat teman-teman yang lain, pengen sharing, pengen dapat masukan dari kita semua, dari teman-teman juga yang udah subscribe Rans Entertainment. Jadi nanti aku sih pengennya kita bikin sesi curhat. Kalian bisa nanti kirimin email ke kita di sini nih. Jadi nanti di setiap videonya aku bakal bacain email dari kalian, terus nanya pendapat teman-teman, nanya juga pendapat orang-orang di sekitar aku. Pokoknya kita seru-seruan, sharing, diskusi bareng, dan udah gitu aja deh. Pokoknya ditunggu cerita dari kalian, nanti akan segera aku bacain. Jadi itu memang rencananya itu udah tahun lebih yang lalu. Aku tuh udah sampai bikin emailnya ranscurhat@gmail.com, tapi mau bikin kontennya belum sempet malah harus bikin konten-konten yang lain dulu. Tapi akhirnya hari ini karena banyak di rumah, jadi ya udah deh akhirnya aku bikin. Tapi namanya bukan Rans Curhat lagi. Kayaknya aku mau ganti karena ini aku sendiri, Raffinya kerja di tempat lain. Aku mau ganti namanya jadi Nagi Talks. Gimana menurut kalian? Oke? Jadi hari ini aku bakal bacain setelah aku bukain semua email-email yang jujur sebenarnya selama ini tuh nggak kepegang dibuka, akhirnya dibuka juga itu si ranscurhat@gmail.com. Itu udah banyak teman-teman semua yang kirimin cerita-ceritanya, ada yang lucu, ada yang seru, ada yang mengharukan. Pengennya sih sebenarnya dari konten ini tuh pengen berbagi, mungkin buat kalian semua juga yang di rumah punya permasalahan atau punya cerita yang sama, jadi ngerasa nggak sendirian. Kali aja bisa menjadi tempat berbagi ke teman-teman semua yang mungkin dengar, mungkin bukan punya solusi sih, cuma punya masukan buat si yang punya masalah atau yang penonton yang mungkin punya masalah yang sama atau punya cerita yang sama. Oke, kita baca ini ada beberapa cerita. Ceritanya ada yang nggak mau dibacain dari siapa, ada yang mau dibacain. Cuman nanti aku cek lagi ya, aku sambil ngemil ya seperti biasa. Favorit Acura ada Astor, Legend, crunchy dan coklatan, nggak ada yang seenak itu. Buat kalian yang dari kecil suka makan Astor pasti pada ngiler. Oke, yang pertama dari Virina Larasati, Mbak Gigi, gimana dong nih, aku galau banget, kangen banget sama Kapten Ri.
bawaannya mimpiin dia mulu, pengen ketemu banget sama dia, gak sabar lebaran dia datang buat kenalin ke ortu. Kalau menurut aku ya, kalau di saat-saat galau kayak gini, buat aku lebih baik kan, ini kan sekarang lagi pandemi gini, mendingan dia jangan boleh datang dulu, karena kan kita lagi social distancing. Takutnya kalau kalian nanti ada kenal-kenalan gitu atau gimana, takutnya dari tempat sana bisa bawa penyakit ke sini. Jadi lebih baik ditunda dulu, bilang aja sama Kapten Ri mungkin tahun depan atau 100 tahun lagi. Lanjut ya. Aku sering mimpi sih. Kalau nonton Korea tuh suka nggak cuman Korea doang. Dulu tuh waktu aku kecil tuh suka mimpi aku tuh dideketin sama Pangeran William pernah, tapi direbutin sama Pangeran Harry pernah. Terus zamannya aku dulu suka boy band The Moffats, itu juga kayak gitu. Aku tuh ngefans banget sama mereka sampai aku beliin hadiah terus kirim ke ke fans club itu pernah gitu. Terus mau nonton konsernya tuh beliin hadiah, padahal nggak mungkin juga bisa ketemu kayak gitu lah. Jadi aku tuh mimpi itu berseri gitu, kayak berapa minggu dulu tuh ada lanjutannya gitu. Jadi tuh mimpinya itu tentang aku dulu. Jadi ceritanya waktu SMA terus aku tuh sekolah sama Pangeran Harry sama Pangeran William, terus mereka tuh ceritanya memperebutkan aku, cakep banget ya. Ceritanya aku tuh jadi putri kerajaan Inggris udah lalu. Jadi kalau kayak gitu-gitu mah, selama kita nggak jadi gila, selama itu bisa menyenangkan hati, ya kenapa enggak? Itu aja. Nah, lanjut kita ke cerita lagi nih yang kedua. Mungkin tadi intermezzo aja ya. Ini dari Suci Diantoro. Hai Kak Gigi, hai Suci. Mau curhat, aku sama pacar aku udah pacaran 3 tahun, lama juga ya. Dan akhir-akhir ini kayak hal-hal yang dia sembunyiin dari aku kebongkar. Salah satunya adalah dia nyimpen foto mantan di SIM cardnya dia. Saran dari kakak gimana kalau misalnya Kak Raffi diem-diem nyimpen foto mantannya? Terima kasih Kak. Gimana ya Beb? Kalau aku pribadi tuh nggak pernah buka-buka yang namanya handphone atau barang-barang pribadi pasangan kita, karena satu, itu belum tentu benar, dalam arti bisa aja nih itu lupa dihapus, atau sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin laki-laki tuh sebenarnya pelupa gitu, nggak jadi pikiran yang kayak gitu, nggak maksud nyimpan, nggak maksud ini nggak itu, tapi kan jadinya kayak gitu-gitu jadinya suzon gitu karena kita suka buka-buka, mungkin sebenarnya bukan maksud. Yang kedua kan kalaupun iya ya itu haknya mereka sih kalau menurut aku, maksudnya haknya pasangan kita hak kita adalah ya menjaga yang apa yang kita nggak tahu gitu. Mendingan kalau buat aku sih pribadi mendingan nggak tahu gitu. Jadi karena kalau misalnya kita balikin juga dia bisa juga marah sebenarnya, karena kalau misalnya itu dibalikin ke kamu misalnya, pasti kamu juga nggak mau gitu barang-barang kamu tuh dibuka-buka terus dikoprek-koprek, dilihat. Jadi sebenarnya kayaknya menurut aku sih balik lagi ke kamu, kalau misalnya memang kamu masih mau melanjutkan hubungannya. Kalau buat aku ya pribadi, apalagi ini kan masih pacaran, kalau mau ya ya lihat aja apakah dia memang bener-bener baik buat kamu, dikesampingkan yang kayak gitu-gitu ya, karena kita kan nggak tahu itu sebenarnya bener atau enggak. Kalau misalnya menurut kamu dia cukup bisa meyakinkan kalau dia bener-bener cinta dan sayang sama kamu, ya yang hal-hal yang kayak gitu harusnya sih dilupain aja gitu, dan lebih menjaga kepercayaannya masing-masing gitu loh Beb, buat aku ya, tapi nggak tahu kamu bisa menerima atau enggak. Nah nih lanjut yang ketiga, tapi tolong dong ada itu kopi gue di kulkas. Udah di sini. Oh udah di sini. Iya, udah. Apa kasih? Taruh kafe dulu guys. Taruh kafe milky latte, kopinya lembut, nyegerin buat. Ini yang selanjutnya ada cerita lagi dari Alma Novianti. Assalamualaikum Kak Nagita dan Kak Raffi. Waalaikumsalam. Aku mau curhat tentang hubungan aku sama pacar aku. Oke, aku udah 2 tahun bareng pacaran. Nah semenjak kita pacaran aku ngerasa hubungan aku udah toksik banget. Aku dilarang punya Instagram, sekontak sama cowok, temenan sama cowok pun aku nggak boleh sama sekali.
main sama temen cewek pun jarang dibolehin. Kan aku pengen gitu setiap pulang kuliah aku nongkrong sama temen cewek aku. Aku udah mulai capek sama pacar aku ini, sering banget Kak diputusin lebih dari 10 kali, tapi aku karena sayang malah aku yang minta maaf dan balikan lagi. Smart. Tapi satu sisi pun aku capek kayak gini. Aku nangis pun udah terlalu capek buat nangisin dia. Aku mau ngelepasin tapi susah banget Kak. Orang tua masing-masing udah akrab. Dan aku agak bimbang, aku bertahan sakit tapi meninggalkan berat. Menurut Kak Nagita sama Raffi gimana? Terima kasih Kak. Gimana ya Beb? Memang berat sih. Aku sih bisa ngerasain juga. Dulu aku pernah punya pacar juga mungkin yang nggak kayak gitu juga banget sih. Cuman maksudnya pokoknya pernah ada di satu hubungan yang bimbang dan galau. Apalagi kan pacarannya udah lama, apalagi keluarga udah deket, pacaran udah lama. Pasti aku bisa ngerasain banget pengen juga main sama temen, tapi pasti punya pikiran nanti kalau gue putus terus nanti misalnya pokoknya banyak, kalau ntar dia punya cewek lagi gimana, kalau nanti ternyata gue masih sayang gimana. Tapi yang harus kamu pikirin juga sebenarnya diri kamu sendiri juga sih. Kalau nggak sekarang kapan? Kamu mau terus-terusan di hubungan sesuatu yang bikin kamu nggak happy gitu. Coba aja di list gitu dalam hubungan itu berapa banyak yang bikin kamu seneng, berapa banyak yang bikin kamu sedih atau bikin kamu kesel. Nanti kan kamu bisa lihat kira-kira kayak gimana. Mungkin bisa ngobrol, tapi jangan ngobrol sama orang tua ya kalau kamu belum, menurut aku ya, jangan pernah cerita dulu sama orang tua kalau kamu belum memutuskan bener-bener, karena nanti kalau orang tua kamu sakit hati ternyata kamu masih mau balik lagi sama pacar kamu, apa kalau enggak kamu digule pasti kan. Atau juga bisa juga tapi aku yakin sih pasti kamu udah ngomongin juga sih ke pasangan kamu gimana-gimananya. Sebenarnya kan itu harus dari kalian berdua juga. Mungkin kalau memang kamu mau menjalankan satu hubungan itu kan ya bisa sendirian aja. Mungkin kamunya juga harus berubah, dianya juga pasti melihat perubahan kamu dan akhirnya dia berubah gitu. Pokoknya nggak bisa sendirian lah. Mungkin dari diomongin dulu, dibahas dulu, sampai kamu bener-bener mikir dulu. Makanya kalau misalnya ngomong putus itu jangan ngomong pada saat situ. Ngomong putus tuh harus bener-bener udah dipikirin mau putus gitu, baru putus beneran. Kalau menurut aku, kalau hubungan yang sehat itu satu, saling percaya. Kamu bisa melakukan apa saja dengan tenang gitu, kecuali mungkin memang ada alasannya ya. Misal kamu nggak boleh berteman sama si A karena si A itu bla 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 bla, misalnya tidak membawa pengaruh buruk gitu. Iya boleh gitu, tapi sepanjang semuanya itu menjadikan lebih baik ya kenapa enggak. Dan hubungan yang baik itu, yang sehat itu ya yang menjadikan satu sama lain itu lebih baik tanpa mengekang, tanpa posesif gitu kalau menurut aku ya. Dan yang pasti ya ada juga mungkin memang yang tipenya pacaran, ada juga yang pacaran tipenya emang dua-duanya saling posesif tapi menikmati gitu, ada gitu. Tapi kalau kamu nggak menikmati yang ngebuat apa gitu. Ini panjang banget ya. Dari Felisa Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Naila Syahrani. Lengkap Beb, berarti mau di iniin ya. Umur saya 16 tahun. Alamat saya Jawa Tengah, Jepara. Oh, ini kayak bikin CV Beb. Mama Gigi, aku mau curhat dong. Aku sama keluargaku tuh selalu nyinyirin tetangga. Oh, dinyinyirin tetangga. Sampai-sampai keluarga aku kayak didukunin gitu sama tetangga. Wah, aku ketawa sih, cuman maksudnya ini beneran ada ya kayak gini. Aku dan keluarga dinyinyirin di saat orang tuaku punya mobil baru. Terus ini kan, ibu aku punya toko sembako. Sampai-sampai tetanggaku tuh ngedukunin biar toko sembakonya ibu aku nggak laku. Oke, yang pertama, kamu seuzon apa beneran? Emang kamu pernah tahu kamu didukunin apa enggak? Kali aja sebenarnya hati kamu yang harus dibersihin sama keluarga kamu. Mungkin sebenarnya, mungkin ya, aku nggak tahu ini bener ya. Kadang-kadang tuh di saat kita tuh punya perasaan yang jelek gitu, negatif, itu jadinya seuzon sama orang. Coba deh dilihat lagi, itu satu ya. Dan setiap ada acara apa di kampungku, pasti keluargaku dibicarakan yang aneh-aneh. Ibu dan ayahku aja nggak pernah di rumah.
Di rumah itu di saat hari raya Idul Fitri dong, karena orang tuaku tinggal di Malaysia dan aku di sini sama nenek aku. Orang tua juga selalu dibicarakan yang jelek-jelek. Aku sebagai anak melindungi orang tuaku yang selalu difitnah. Aku pengen melindungi, tapi gimana caranya Mama Gigi? Aku hanya bisa berdoa agar orang tuaku diberikan kesehatan, rezeki, panjang umur, amin. Sebetulnya aku udah nggak betah tinggal di sini, soalnya aku dan keluarga selalu dinyinyirin terus. Itu cuma singkat cerita aja. Hal aku ceritain mungkin baru selesai tahun depan. Baik, nggak usah juga ya sampai tahun depan nggak kelar. Tolong kasih saran ya Mama Gigi cantik, masya Allah. Terima kasih keluarga Rans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu satu, kita harus positive thinking. Mungkin belum tentu, mungkin juga ya, aku nggak menuduh ya, mungkin ada hal-hal yang dilakukan juga sama, mungkin nggak tahu ya, dari keluarga kamu atau kamu yang mungkin memancing, bisa jadi ya. Aku nggak ini ya, ini kan mungkin ya, ini pemikiran aja ya, mungkin. Jadi mungkin sebelum kita menyalahkan orang lain itu ada baiknya kita introspeksi dulu diri sendiri. Apakah kamu dan keluarga kamu itu ya emang begitu atau enggak gitu. Yang kedua, tadi kan ngomong kan gimana caranya melindungi keluarga kamu gitu. Kalau menurut aku cukup aja ngebuktiin bahwa kamu tuh anak yang baik-baik, anak pintar, anak berbakti, anak yang nurut, keluarganya santun, baik hati, semuanya itu kayaknya udah lebih cukup memperlihatkan dan melindungi orang tua kamu, kalau bahwa orang tua kamu itu punya anak yang luar biasa gitu, masya Allah, anak yang baik, tetap baik sama orang, apapun mau dinyirin kayak mau enggak kayak tetap baik. Dan jangan lupa juga selalu berdoa, karena yang aku tahu dari baca-baca ya, kalau kita dikirim-kirimin ilmu hitam kayak gitu, yang pasti kita kan nggak boleh membalas dengan ilmu hitam, tapi kita balas dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pelindung dan yang penangkal dari hal-hal yang kayak gitu ya, mintanya cuma sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh, Beb. Ini dari Rifda Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Gigi, Kak Raffi. Aku pengen curhat nih Kak, seputar cowok. Hehehe. Jadi aku punya teman SD Kak. Nah dari SD sampai sekarang aku udah mau lulus kuliah. Wow, lama juga ya Beb. Nah dari SD sampai sekarang aku udah mau lulus kuliah. Suka jalan bareng dan main bareng, sampai nonton bioskop pun bareng. Jujur Kak, aku baper sih sejujurnya sama cowok ini, tapi takut buat bilang lagi. Waktu itu sempat pernah bilang sekali kalau aku baper sama dia. Terus balasannya dia cuman, jangan gitu nanti malah canggung. Nah tapi aku bingung Kak sama ini orang maunya apaan. Kalau dibilang sayang, jujur Kak aku sayang banget sama ini orang. Sampai ada orang yang memperjuangkan aku tapi aku nggak mau. Dan aku maunya sama teman SD aku ini. Tapi lama kelamaan aku mulai lelah Kak sama dia. Dan pada akhirnya ingin berusaha jauh tapi nggak bisa Kak. Dia malah care sama aku, sama orang tua aku. Menurut kakak aku harus apa? Kayaknya Beb, zaman kayak gini cewek mendingan langsung to the point aja ya. Bilang aja, Beb, lu maunya apa gitu ya kan? Lu mau deketin gue, kalau enggak nanti gue baper nih. Kalau misalnya lu cuma mau berteman doang, bilang aja mau berteman doang. Kalau enggak gue mau cari cowok lain gitu, selesai kan? Gitu aja. Kalau menurut aku ya, emang gampang sih ngomong. Ya tapi kan hari gini, zaman gini kan mungkin kalau zaman aku dulu tuh kayaknya kalau kita cewek tuh mengutarakan hati ke laki-laki tuh kan kayaknya tabu gitu. Tapi hari gini, ya apalagi sekarang udah umur berapa tadi katanya? Udah lulus kuliah gitu. Pasti kan kamu pengen cari seseorang yang mungkin bisa diandalkan, bisa mungkin jadi calon suami kamu. Nah kalau kamu berharap terus sama orang kayak gini, yang nggak jelas juga maunya apa, ya nggak baik juga gitu. Apalagi melewatkan kesempatan-kesempatan yang lain, maksudnya cowok-cowok yang lain gitu. Jadi ada baiknya sih kamu langsung aja to the point. Hey teman, aku mau ngomong nih gitu. Misalnya ya, kamu tuh maunya apa sebenarnya? Karena jujur, aku nih jadinya kalau kamu kayak gini terus aku jadi suka sama kamu. Tapi kalau kamu nggak ada maksud suka sama aku, udah kita biasa-biasa aja ya guys gitu. Jadi selesai, case close. Dan kalau laki-laki tuh kayaknya tuh beda ya sama kita perempuan yang kalau ngomong tuh harus di A, B, C gitu pakai kode-kode. Aku rasa kayaknya kalau ngomong sama cowok tuh harus to the point. Bukan begitu cowok-cowok? Betul. Iya kan? Yeah. Lo maunya apa? Lo mau jadiin gue pacar atau enggak? Kalau enggak gue cari pacar lain gitu aja. Oke lanjut. Dari Ros Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya sebut saja Sita. Kak Gigi, aku mau curhat. Sekitar beberapa tahun lalu saya pernah diculik. Hah?
oleh orang yang tidak dikenal dengan cara hipnotis lewat ponsel. Dan waktu itu saya sama sekali tidak sadar apapun. Terus kok tahu sih? Minta diculik kali Bu. Yang saya ingat, saya mau berangkat sekolah waktu itu pas masih SMP. Saya hilang sekitar 3 hari. Saya lupa tanggal berapa. Waktu itu orang di kota saya gempar atas kabar berita tersebut. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada orang yang sakit hati dengan saya, Kak. Dia buka cerita tentang saya di Instagram story mengenai penculikan itu dengan menyebar berita yang ada di berita-berita yang gak sesuai sama faktanya. Media kadang suka halu, Kak, dalam menyampaikan berita dan itu tidak sesuai dengan apa yang aku alami. Selama beberapa tahun juga saya menghilangkan trauma, Kak. Gak cuman saya, tapi kedua orang tua saya dan adik-adik juga mencoba melupakan masa lalu dan bangkit. Melalui postingan itu, kedua orang tua mencoba menghubungi dia, bahkan ke rumahnya untuk meminta maaf apabila ada kesalahan yang membuat dia sakit hati, sehingga punya rasa dendam yang amat sangat sampai benar-benar membuat saya drop. Tapi ketika kesana, justru orang tua dia terkesan semua terserah pada si anak. Orang tua saya di sana meminta tolong untuk menghapus instastory dia karena kejiwaan saya bisa terganggu apabila mengingat kejadian tersebut. Tapi si dia nggak mau dan menyuruh ayah saya untuk membawa Ocha meminta maaf langsung kepada dia. Namanya Ocha berarti. Mereka menyuruh ayah saya membuat surat pernyataan yang akan membawa saya ke rumah dia untuk meminta maaf. Si dia cerita kepada orang tuanya bahwa dia sakit hati dengan status yang saya update. Padahal di situ saya tidak menyebut nama dia atau siapapun karena itu juga untuk self reminder menurut saya kala itu. Dari rumah mereka, ibu saya telepon mencoba menguatkan saya, tapi saya di situ menangis dan ibu saya ikut menangis seperti tahu apa yang saya rasakan. Hari berikutnya saya ke rumah mereka dengan tujuan bismillah saya meminta maaf apabila menyakiti hatinya. Sudah saya sampaikan, tapi karena mungkin di situ saya sudah benar-benar drop, saya sempat diberi perawatan di RS setelah dia buat cerita di instastory tersebut. Dan saya terbawa emosi. Saya sempat bertanya, kenapa kamu mengungkit masalahku? Selama puluhan tahun saya berusaha, puluhan tahun berarti udah tua ya dia ya? Gimana sih? Berusaha sembuh, tapi kenapa kamu ungkit? Dari situ saya pingsan dan langsung dibawa ke RS. Rasanya hati ini hancur melihat orang tuaku menangis di situ karena katanya begitu saya sadar saya teriak-teriak seperti orang gila. Mungkin orang tua saya takut kalau saya depresi dan gila. Besoknya saya dibawa ke psikolog. Saya harus menjawab banyak soal di situ. Dan mereka menyarankan untuk melaporkan apa yang dilakukan. Tapi orang tua saya bilang biar Allah yang balas, dan saya anggap ini musibah bagi keluarga saya. Dari situ saya benar-benar sudah tidak ingin berurusan dengan dia ataupun teman-teman dia karena itu akan membuat trauma saya muncul. Saya juga nggak mau diculik. Saya juga nggak mau memikul beban seperti ini, tapi apa hak dia sampai menyebar cerita yang saya anggap tidak benar seperti itu. Sekian curhat dari saya, Kak. Rasanya lega saya bisa menceritakan hal ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih hati-hati dan lebih bijak dalam bersosial media. Maaf apabila penyusunan cerita saya tidak beraturan karena saya sambil nangis. Gimana ya? Pokoknya kalau buat aku sih, aku turut prihatin sama apa yang terjadi sama kamu. Dan kalau buat aku sih ada baiknya kamu fokus dulu sama diri kamu sendiri, gak usah pikirin orang lain. Kamu tuh harus mencoba untuk bisa lebih baik, untuk bangkit, untuk bahagia untuk diri kamu sendiri juga. Jadi nggak usah dilihat tuh dan nggak usah diabaikan aja dulu hal-hal yang membuat kamu sedih. Contohnya memikirkan hal-hal yang kayak gitu tuh, apalagi berteman sama teman-teman yang menurut aku mungkin gak ada faedahnya dan malah bikin kamu sedih. Yang kedua mungkin balik lagi juga kayak gitu-gitu kan kita harus introspeksi diri juga. Apakah kamu punya salah? Kadang-kadang tuh kita memang bikin orang lain sakit hati tuh tanpa intensitas membuat orang lain itu sedih gitu, tapi secara nggak langsung tuh kita bikin orang lain tuh sakit hati. Sebenarnya kita nggak bermaksud, tapi bisa jadi bikin orang tuh sakit hati. Mungkin itu kan harus introspeksi dan perlu kebesaran hati untuk mengakui, oh mungkin gue tuh bikin orang lain sakit hati atau nggak berkenan sama diri kita gitu. Jadi ya dimulai dari situ dan belajar untuk memaafkan diri sendiri. Nah, mungkin dengan kayak gitu mungkin kamu akan bisa lebih lega, lebih menerima bahwa yang kemarin-kemarin itu ya udah biar aja yang kemarin. Sampai kapanpun juga nggak akan mungkin
bisa dihapus gitu namanya masa lalu, tapi nggak usah mikirin terus, nggak usah dipikirin terus. Kita coba cari hal-hal yang lain yang bisa bikin kamu lebih happy, lebih bahagia, lebih mikirin yang kemarin-kemarin. Coba pikirin besok gimana besok, bukan yang kemarin aja. Mungkin gampang sih buat aku ngomongnya, cuma ya memang begitu, harus dihadapin dan berdoa pasti. Balik lagi tuh, pertolongan tuh kan adanya cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dikuatkan itu dengan cara kamu lebih banyak berdoa, pasti insya Allah kamu akan lebih kuat. Dengan kayak gitu kamu akan bisa lebih bahagia dan lebih bisa memaafkan diri kamu sendiri, bahwa segala macam sesuatu yang udah terjadi kemarin itu memang udah diatur seperti itu gitu. Oh, satu lagi, pikirkan dan kerjakan itu satu demi satu. Jadi nggak perlu kamu dia gini dan nggak perlu yang namanya buruk sangka sama orang lain. Berbaik sangka itu akan lebih baik buat diri kamu sendiri. Lanjut. Ini dari Ananda Trisnasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau sedikit curhat, tapi lebih banyak nanya solusi sih. Jadi gini, aku ibu 2 anak, terus aku punya suami kerjanya abdi negara. Kebetulan dia di bagian lapangan, yang menurut aku benar-benar jarang banget punya waktunya buat bareng-bareng sama keluarga. Bisa dibilang Sabtu Minggu aja selalu kerja. Jadi aku sering banget ngeluh ke dia. Aku selalu bilang, kenapa sih kamu gak pernah punya waktu buat aku dan anak-anak? Terus dia cuma jawab, ya aku kerja, aku cari duit juga buat kalian. Dan ujung-ujungnya jadi ribut antara aku dan dia. Aku mikirnya tuh kasihan anak-anak jarang banget dibawa jalan-jalan bareng papanya. Walaupun sering aku ngajak, cuman kan beda ya kalau lengkap gitu. Jadi aku lihat dulu kan, Raffi gitu juga kerja terus. Mbak Gigi gimana ya nanggepinnya? Terima kasih Mbak, sehat terus buat keluarga semua ya, amin. Amin, sehat juga buat kamu sekeluarga. Ya sama sih sebenarnya, kalau aku tuh juga gitu. Aku sama Raffi sekarang sih karena lagi work from home jadi ketemu terus di rumah, tapi sebelumnya juga gitu. Jadi kita tuh ketemunya tuh jarang, karena setiap hari kerja. Raffi tuh kerja dari pagi sampai malam, minggu weekend juga pergi syuting kerja gitu. Jadi jarang ada waktu buat bener-bener quality time. Tadinya awal-awalnya juga gitu, pasti berantem terus, kenapa sih nggak ada waktu. Tapi akhirnya aku mencoba untuk yang pertama menikmati aja dulu, bersyukur sama waktu yang mungkin kadang-kadang suka nyelip ketemu, atau waktu yang sedikit ketemu itu ya dibikin bener-bener berkualitas mungkin. Buat anak juga. Terus yang kedua, mungkin kalau aku sih menyiasatinya biasanya lebih banyak bersyukur aja gitu. Kayak belum tentu juga banyak kan sekarang teman-teman yang di luar sana tuh, apalagi dalam masa yang kayak gini, banyak yang nggak punya kerjaan, malah nggak ada kerjaan. Ya kan kita nggak mau juga kayak gitu. Jadi sepanjang masih ada kerjaan dan itu semasa itu masih positif, ya disyukurin aja gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau masalah anak, insya Allah kalau kita kasih pengertian, terus anak-anaknya juga nanti juga mengerti sendiri gitu, gimana ayahnya tuh bener-bener kerja buat anak dan istrinya. Mungkin bisa dibagi-bagi juga kali waktunya, mungkin pagi-pagi di saat biar maksudnya bonding anak dan bapaknya tetap ada. Bener-bener di saat emang papanya itu ada di rumah, ya bener-bener waktunya itu harus bener-bener berkualitas. Entah mungkin itu yang bikinin makanan papanya, yang mandiin papanya, tapi bener-bener nanti anak-anak tuh bener-bener deket sama orang tuanya. Ya pastilah yang namanya juga kerja itu kan ada sesuatu yang diperjuangkan. Jadi pasti di saat kita lagi ada maksudnya memperjuangkan sesuatu tuh pasti kan ada yang dikorbankan gitu, salah satunya. Ya bersyukur aja masih ada punya kerjaan, masih punya penghasilan yang tetap, masih walaupun sedikit tapi masih ada waktu sama keluarga yang mungkin bisa dijadiin itu benar-benar berkualitas banget. Banyak juga kan teman-teman sekarang yang ya itu nggak punya kerjaan, ya malah di rumah terus kan gitu kan sama keluarganya. Yang ada juga banyak yang sekarang banyak yang terjadi karena suami istri di rumah terus jadi malah berantem terus juga. Jadi ya udahlah, disyukuri aja gitu. Oke, nih ada lagi. Hai Kara, Raffi, Kak Gigi, hai. Aku mau curhat. Aku anak perantau ke Jakarta sudah 3 tahun, jauh dari keluarga. Pulang setahun sekali. Sebenarnya aku tuh pengen banget pulang kampung. Selain karena lagi pandemi virus corona ini, aku akhirnya males pulang kampung karena jadi aku tuh anak pertama dari 2 bersaudara. Aku punya adik laki-laki. Orang tua aku masih lengkap. Aku punya ayah dan yang hobinya judi.
Jadi hampir setiap hari dia tuh pergi main judi. Dan suatu ketika dia kalah dari judinya. Sebenarnya kita bukan dari keluarga yang berkecukupan, tapi alhamdulillah aku kerja di Jakarta sudah bisa bantu-bantu dan bisa beli motor dengan uangku sendiri. Tapi motor yang aku beli pakai uang hasil keringat aku malah digadain sama ayah buat main judi. Ya Allah. Dan itu juga udah hampir 1 bulan motor aku diambil. Aku sengaja diemin karena aku tuh pengen kasih efek jerah ke ayah supaya dia tuh nggak terus-terusan begitu, karena itu bukan motor pertama yang dia gadain buat main judi, itu motor ke-7. Dan sejujurnya aku udah capek. Menurut Kak Gigi dan Arafi sebagai anak, apa yang harus aku lakukan? Tolong kasih saran dan semangat ya. Salam buat Kak Fatar. Waalaikumsalam. Aku selalu nonton info kalian. Terima kasih. Wah, gimana ya itu ya? Nggak tahu ya salah apa benar. Tapi yang aku pelajari itu adalah betapa sulitnya pasti kita yang namanya merubah orang tua. Karena biasanya kalau orang tua itu mereka tuh udah punya pemikiran sendiri, udah punya jalan hidup sendiri, udah punya udah istilahnya udah makan asam garam kehidupan sendiri. Jadi biasanya tuh kita yang masih kecil kayak gini, yang dia pikir anaknya dan yang masih kecil ini tuh pasti nggak akan didengerin gitu ya. Jadi gimana pun juga kita mau keras, mau lembut, apalagi keras itu juga biasanya susah gitu. Jadi mungkin ada baiknya kamu ngobrol sama yang dituakan di keluarga kamu gitu. Jadi nanti biasanya dia bisa ngasih tahu ke ayah kamu, terus ngasih tahu harus bagaimana kepada anak-anaknya, harus gimana lebih baik atau gimana itu biasanya orang yang lebih tua tuh bisa lebih menasehati, entah kakaknya papa kamu atau orang kakek nenek kamu atau siapapun atau sahabatnya papa kamu gitu. Itu mungkin bisa dimulai dari situ. Terus yang kedua, yang pastilah apalagi anak itu apalagi sih kalau tidak mendoakan orang tua, insya Allah tuh kan ya kita nggak bisa sendirian aja gitu mengubah orang lain, harus dibantuin juga sama Allah Subhanahu Wa Taala gimana merubah biar diketuk hatinya dan diberikan hidayah gitu buat ayah kamu. Yang ketiga apa ya, paling yaitu kalau mungkin bisa bicara dari hati ke hati juga gitu sama ayah kamu, tapi ya harus baik-baik karena kita kan gimana pun juga sejelek-jeleknya orang tua kita nggak bisa namanya marah-marah gitu ke orang tua ya gitu sih ya. Pokoknya kita semua juga berdoa buat kamu supaya orang tua kamu diberikan, ayah kamu terutama diberikan hidayah dan semakin baik lagi gitu. Nah ini tuh ada juga yang ngirimin tapi ngiriminnya voice note tapi nggak kasih tahu nama, cuma emailnya doang, berarti dia nggak mau disebutin ya namanya ya. Halo Kak Gigi, jadi kali ini aku mau cerita tentang masalah percintaan aku sama cowok aku. Jadi aku sama dia tuh udah pacaran selama 10 tahun, tapi memang kita berdua nggak pernah jelas arahnya mau kemana, karena dari pihak si cowoknya yang nggak pernah ngerestuin hubungan kita sama sekali. Tapi setelah kita berjuang mati-matian, akhirnya di tahun ke-11 orang tua kami ngerestuin hubungan kita. Setelah sebulan berjalan, setelah aku dilamar sama dia, aku ditinggalin gitu aja. Cowok aku ngilang, gak ada kabar. Tiap aku ngehubungin keluarganya selalu di reject. Mau nyamperin ke rumahnya juga aku takut banget. Terus sekarang aku bingung, gak tahu harus kayak gimana. Kira-kira Kak Gigi ada saran gak ya buat aku? Makasih ya Kak sebelumnya. Kasian. Yang pertama sabar. Pokoknya yang harus diingat tuh satu, ya udah kalau dia memang jodoh kamu, ya udah tenang aja, insya Allah nggak akan kemana. Mungkin kalau kamu bilang kamu takut, kamu katanya takut kan ke rumahnya. Tapi kan kalau aku tadi dengar ceritanya tuh kan kamu udah dilamar kan. Berarti artinya tuh udah ada hubungan dua keluarga. Maksudnya dia udah melamar ke keluarga kamu. Asumsi aku sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau kamu takut sendirian sih, kamu bisa dimulai dari ajak keluarga kamu untuk datang ke rumahnya. Kan pasti orang tua kamu juga mempertanyakan, kok keluarga sana udah ngelamar tapi kok malah nggak ada kabarnya nih gitu. Mungkin sebelum itu juga kamu harus lebih menguatkan diri. Pasti kan ini ada alasannya. Pokoknya apapun yang nanti ketemunya gimana,
ingat aja pokoknya kalau jodoh tuh nggak akan kemana. Jadi pun sepahit-pahitnya tuh kamu pasti akan bisa terima. Mungkin kamu bisa datengin keluarganya atau tanya temennya, karena kan ya gimana, harus dipertanyakan kan. Kalau enggak, misalnya kalau emang dia mau terus, kalau enggak ya kamu bisa melanjutkan hidup kamu gitu. Kayaknya solusinya satu-satu cuma itu doang sih kalau menurut aku sih, memang harus dipertanyakan gitu. Pokoknya semoga kamu diberikan kemudahan dan kebahagiaan. Itulah kira-kira kurang lebih ya cerita-cerita hari ini. Di sini sekedar sharing aja. Mungkin solusi itu datangnya bukan dari aku, tapi mungkin dari teman-teman yang ada di sini, ataupun ini bisa memeringankan perasaan kalian yang udah cerita, ataupun mungkin buat kalian yang dengar, yang nonton video ini merasakan cerita yang sama atau permasalahan yang sama, juga merasa nggak sendirian. Tapi aku seneng banget bisa dengar cerita kalian gitu, jadinya bisa tahu banyak banget. Terus oh iya, satu lagi, mungkin cerita-cerita di sini ini tuh bisa menjadikan semua yang nonton ini di rumah lebih banyak bersyukur, termasuk aku, teman-teman Trans Entertainment gitu. Dengan banyaknya mungkin curhatan-curhatan ini, kita merasa bersyukur apa yang kita punya sekarang gitu. Jadinya ya ini semoga bisa jadi bahan kalian semua juga lebih bersyukur. Pokoknya aku senang banget bisa bacain cerita-cerita, curhatan-curhatan kalian. Pokoknya aku tungguin terus cerita-cerita dari kalian yang lebih seru lagi. Mungkin gak harus yang permasalahan gitu, mungkin next time aku pengen denger cerita seneng atau sharing yang lebih seru gitu, yang lucu atau apapun itu juga. Jadi gak sekedar terus-terusan tuh kayaknya masalah gitu. Nah, kita tuh kan ada, bukan pepatah ya, ada yang selalu bilang kita tuh harus belajar dari pengalaman. Jadi lebih banyak kita belajar dari pengalaman orang-orang ini, semoga kita lebih pintar menjalani kehidupan. Bukan begitu? Udah kayak Vicky Prasetyo gitu.